Ciri-ciri janin kurang nutrisi saat di dalam kandungan. Yuk kita bahas bersama saya Dr. Olive, spesialis OB/GYN. Nah, buat moms yang lagi hamil, pastinya kita pengen semua yang kita makan ini dapat masuk ke baby kita dengan optimal. Tapi memang itu kadang-kadang bisa aja nggak terjadi. Jadi misal momsnya udah makan banyak, tapi ternyata yang gendut yang banyak kan di badan momnya aja, dan semuanya nggak bisa masuk optimal ke baby. Nah, alhasil seperti itu kita biasanya bisa menilainya lewat USG. Melalui USG yang dilakukan dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, kita bisa memantau pertumbuhan baby dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana nih abdominal circumference, lingkar perutnya gimana, diameter kepalanya bagaimana, panjang pahanya bagaimana, apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau enggak. Karena apabila ukuran-ukuran itu semua lebih kecil daripada usia yang sebenarnya, itu adalah merupakan tanda bahwa si baby ini kekurangan nutrisi atau si baby ini kurang mendapatkan asupan yang optimal dari ibu. Nah, pastinya kita pengen semuanya babynya itu jauh lebih bagus. Nah, biasanya tetap yang pertama kita lakukan serial USG. Jadi USG kita nggak bisa cuma dilakukan satu kali aja, karena bisa jadi karena momsnya mual muntah saat ini babynya kayak kecil, tapi setelah dikasihin vitamin, momsnya makannya juga udah lebih oke, pertumbuhan si baby ini bisa menjadi lebih optimal. Jadi itu pentingnya dievaluasi, dilakukan lagi USG, dilihat juga bagaimana nih aliran darahnya di plasenta. Jadi plasenta ini bisa memberikan nutrisi oksigen dan nutrisi vitamin ke baby nggak? Kita bisa melihat apakah resistensi indeksnya itu meningkat atau enggak, alirannya lancar atau enggak. Nah, itu semua kita bisa tahu lewat USG juga. Nah, apabila sudah dilakukan color Doppler, sudah dilihat memang terjadi insufisiensi plasenta atau terjadi kurangnya aliran oksigen dan nutrisi yang diserap plasenta ke dalam baby, kita tetap harus mencari tahu kenapa nih kok bisa kayak gitu. Jadi untuk moms yang penting pertama tetap harus kontrol ke dokter, dan apabila kalau kontrol ke dokter ataupun ke puskesmas, tetap diusahakan membawa buku KIA supaya kita bisa mencatat semua progres dengan baik. Progres berat badan moms, progres tensi moms, progres juga USG pertumbuhan si baby. Jadi kita nggak bisa ngelihat cuman dari beratnya aja, tapi kita juga harus melihat dengan ukurannya lebih optimal. Karena kadangkala bisa terjadi asimetris IUGR atau pertumbuhan janin terhambat tapi nggak simetris. Jadi kepalanya normal, tapi perutnya kecil, pahanya kecil. Tapi bisa juga terjadi pertumbuhan janin terhambat yang simetris juga. Jadi dari kepala, perut, paha semuanya kecil. Jadi paling nggak dengan USG kita bisa mendeteksi lebih dini dan kita bisa memberikan solusi lebih dini supaya jangan sampai kalau babynya moms ini sampai stunting, jangan sampai terjadi IUGR, jangan sampai pertumbuhan janinnya terhambat, dan jangan sampai terjadi kematian janin di dalam kandungan. Jadi segitu pentingnya USG ya. Jangan lupa untuk selalu mencatat bagaimana plasentanya, air ketuban, pertumbuhan babynya juga. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye-bye. See you.